Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang STEM atau bisa juga kita bilang STEAM. STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Sedangkan pada STEAM memiliki unsur art yang terdapat dalam kerangka STEM. Nah, STEM itu Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematika. Sains, kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran sebagai wahana untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Teknologi, inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam memperbaiki kualitas hidup. Engineering, prinsip-prinsip ilmiah dan penalaran matematis yang dalam mengoptimalkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kriteria dan batasan yang sudah ditentukan. Sedangkan art, kreativitas dalam menyelesaikan masalah, dan matematik, ilmu tentang pola dan hubungan untuk memecahkan masalah. Apa sih pembelajaran STEM itu? Nah, pembelajaran STEM itu merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan antara sains, engineering, teknologi, dan matematika untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan pada STEM memiliki unsur art, di mana unsur art ini berupa cara, bentuk, atau tampilan seni, sehingga dengan unsur art diharapkan melalui STEM siswa akan terbiasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan secara kreatif. Pada STEM, kita bisa membuat suatu hubungan atau integrasi sambil memecahkan masalah dengan kreativitasnya. Nah, fokus pada integrasi, menggabungkan dan membuat koneksi antara berbagai subjek sains dan matematika. Nah, di sini ada beberapa tingkatan dari integrasi. Yang pertama ada disciplinary, yang kedua multidisciplinary, yang ketiga ada interdisciplinary, dan yang terakhir ada transdisciplinary. Nah, yang pertama tadi ada disciplinary, di mana disciplinary ini siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan secara terpisah di setiap disiplin. Sedangkan multidisciplinary, siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan secara terpisah di setiap disiplin, tetapi dengan mengacu pada tema yang sama. Bisa juga disebut dengan tematik. Selanjutnya ada interdisciplinary, di mana siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan dari dua disiplin atau lebih yang saling terkait, sehingga memperdalam pemahaman. Nah, yang terakhir ada multidisciplinary, di mana dengan terlibatnya dalam masalah atau proyek dunia nyata, siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan dari dua disiplin atau lebih yang membentuk pengalaman belajar mereka. Pada keterampilan abad ke-21 ini, di dalam kelas kita bisa menerapkan pembelajaran STEM ini dengan yang pertama critical thinking atau problem solving, pembelajaran berbasis masalah, terus creativity, menciptakan suatu melalui engineering, kolaborasi, kerja kelompok atau bekerja sama, ada komunikasi, mengkomunikasi dan menanggapi solusi. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran STEM ini kita dapat menggunakan pengetahuan sains, teknologi, engineering, art, dan matematika untuk menyelesaikan suatu masalah dan membuat sebuah keputusan. Nah, kita juga bisa menghargai peran pengetahuan sains, teknologi, engineering, art, dan matematika untuk kemajuan manusia. Sehingga kita bisa juga menumbuhkan
pengetahuan dan pemahaman tentang akan sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Mengapa kita harus menggunakan pembelajaran berbasis STEM ini? Kita bisa menyiapkan generasi penerus yang siap menghadapi perkembangan zaman. Selanjutnya, inovasi dalam kehidupan kita bisa mengetahuinya lebih luas lagi. Selanjutnya, untuk meningkatkan ketertarikan siswa tentang pekerjaan di bidang STEM, menjadikan pembelajaran makin sesuai dengan kehidupan, dan membantu siswa untuk secara aktif membangun konsep diri. Apa saja yang harus kita lakukan pada aktivitas STEM ini? Pertama, eksplorasi aktivitas STEM dan identifikasi EDP. Pada masa pandemi kemarin atau sekarang masih kira-kira pada masa pandemi ini, yang kita inginkan yang pertama itu tidak mahal, yang kedua mudah dicari, yang ketiga low tech, terus selanjutnya mudah untuk dilakukan atau dipantau. Nah, pada aktivitas ini kita dapat menggunakan sains, matematika, teknologi, dan engineering untuk dapat membuat sesuatu dengan bahan yang mudah dijangkau yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Nah, EDP itu apa sih? Nah, EDP itu ask, bertanya, improve, create, plan, rencana, imajinasi. Nah, yang pertama adalah ask tadi, bertanya. Nah, pada sesi ini kita ada ask, bertanya atau pertanyaan. Nah, di sini kita harus bisa mendefinisikan masalah atau identifikasi kebutuhan. Yang selanjutnya, pastikan ada kebutuhan akan solusi, pastikan masalah itu ada solusinya. Terus selanjutnya ada identifikasi kriteria dan batasannya. Selanjutnya tadi ada imajinasi, dimana imajinasi ini kita harus bisa mencari solusi dari suatu masalah tersebut. Selanjutnya kita harus bisa saling bercurah ide dan gagasan, kita harus bisa bertukar ide dan gagasan, dan kita juga bisa harus menerima ide dari teman yang lain. Nah, selanjutnya ada plan atau rencana, dimana pada tahap plan ini kita bisa membuat sketsa dari suatu permasalahan tersebut. Nah, kita bisa membuat dan memperbaiki permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya sesi yang kedua tadi ada analisis pembelajaran STEM. Analisis pada pembelajaran STEM, kita harus bisa cermati aktivitas STEM pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disediakan. Selanjutnya sesi yang ketiga ada penilaian dalam pembelajaran STEM. Nah, pada penilaian ini kita harus tahu bagaimana cara menilai atau mengukurnya. Maksudnya apa tujuan pembelajarannya dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. Pembelajaran STEM ini apa sih penyebab mendengarkan, kurang memperhatikan ketika dalam pembelajaran, kadang dalam belajar itu ngantuk, malas, lesu, ketika belum menerangkan tidak diperhatikan. Nah, itu penyebabnya apa saja sih? Karena penyebabnya itu terdapat dalam faktor guru, kurikulum, strategi pembelajaran, budaya di kelas, dan asesmen. Contoh faktor dari guru, kadang-kala guru itu menerangkan di depan, tidak melihat siswanya, cuma menulis di papan tulis. Kadang murid itu bosan dengan memperhatikan guru menulis tetapi tidak mengucapkan. Kadang faktor lain juga ada kinerja matematikanya kurang bagus, ada pengalaman buruk dari siswa itu sendiri sehingga menghindari pelajaran matematika. Nah, bagi
murid atau siswa tadi supaya bisa belajar dengan baik, tidak malas lagi, tidak lesu, tidak mengantuk. Nah, cara yang pertama kita harus meningkatkan sikap guru atau guru yang tadi cuma hanya menulis saja, sekarang harus lebih ditingkatkan untuk lebih menerangkan kepada siswa dengan baik. Terus strategi pembelajarannya harus bisa diterima oleh siswa. Harus siswa itu dapat menerima strategi pembelajarannya supaya siswa itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dimana pada pembelajaran itu siswa harus bisa mengikuti pembelajaran itu supaya pembelajaran itu bisa siswa ikuti, maka kita harus menerapkan pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning. Nah, apa sih itu joyful learning? Apakah dalam joyful learning itu atau pembelajaran yang menyenangkan, siswa harus tertawa dan bahagia di dalam kelas? Apakah dalam pembelajaran itu siswa harus tertawa, bahagia di dalam kelas? Tidak harus tertawa keras-keras, tapi di dalam pembelajaran itu harus ada siswa itu harus bisa menerima dengan senang. Nah, apakah pada joyful learning ini memberikan soal yang mudah siswa akan senang? Apakah begitu caranya untuk membuat siswa menyenangkan? Nah, tidak. Untuk membuat siswa senang bukan memberikan soal yang mudah, tetapi membuat siswa mengerti apa yang akan kita terangkan dan untuk memudahkan siswa mengerjakan soal yang kita berikan. Nah, yang siswa butuhkan itu ada tantangan dan ada keterlibatan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Seperti outdoor learning, pembelajaran di luar ruangan. Apa sih keuntungan pembelajaran di luar ruangan ini? Nah, yang pertama, lebih mudah menghubungkan matematika di dalam dunia nyata. Nah, yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak. Nah, yang ketiga, lebih mudah menggabungkan matematika dengan mata pembelajaran yang lain. Keempat, siswa belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kritis. Yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di luar ruangan? Yang pertama, kita bisa menghitung, mengukur, mengelompokkan, mengolah, dan menggambar dan mengenali bentuk-bentuk data yang kita amati tersebut. Sedangkan offset activity tidak sama dengan outdoor math. Dari segi materi, tentukan materi prasyarat, tingkatan kesulitan soalnya, pilih aktivitasnya efektif, praktis dan terjangkau. Outdoor math ini bagi kelompok supaya dapat rencanakan tempat B. Sedangkan apabila di dalam kelas, refleksi dan kesimpulannya kita sajikan di dalam kelas. Nah, tantangan outdoor math ini memakan waktu banyak, tidak semua pertemuan diajarkan di outdoor, sulit mengontrol anak-anak karena memberikan instruksi yang jelas itu mungkin sulit untuk dipahami anak-anak. Yang ketiga, keamanan dan keselamatan. Nah, keamanan dan keselamatan ini sangat penting di outdoor math. Dibuat kelompok untuk saling menjaga menggunakan bantuan guru yang lain. Nah, itulah penjelasan dari saya dari pembelajaran STEM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.